ladies and gentlemen. Halo Sobat Podcaster, jumpa lagi dengan kami, rombongan kurang jelas ya. Di ujung sana ada Mas Ardhiko Ramos, ya, ada Mas Adi Asian Explore, ada juga suhu kita Mas Juna. Ya, hari ini kita ada bintang tamu ya. Bintang tamu ini luar biasa, dia YouTuber terkenal, Kondang Joyo Binangun ya. Ini channelnya Garda 22, channel membahas pencak silat, berita-berita tentang silat ya, terdepan, aktual, lalu mengedepankan perdamaian. No hoax, no provokasi, bisa dikunjungi channelnya. Oke, di video kali ini mungkin ada banyak pembahasan atau mungkin cuma satu, kita nggak tahu. Oke, jadi pembahasan sekarang adalah soal konten yang mengandung kekerasan ya. Mungkin banyak konten-konten kreator yang banyak sekali menggunakan video kekerasan. Nah, di sini saya selaku moderator akan bertanya atau mungkin punya pendapat lain untuk rekan-rekan yang lain. Terutama saya akan menunjukkan video dari channelnya Mas Garda selaku bintang tamu. Ya, channelnya Mas Garda 22, kalian bisa subscribe. Yang mungkin menonton video ini kalian bisa subscribe channel Mas Garda. Di sini Mas Garda punya masalah dari kontennya yang mungkin menurut pihak YouTube yaitu mengandung kekerasan. Bisa dibilang seperti itu ya. Mungkin dari Mas Gardanya sendiri mungkin bisa menjelaskan problem atau masalah dari video yang sudah di-upload yang pihak YouTube kiran kalau konten Mas Garda ini mengandung kekerasan. Bisa disimpulkan. Oke, terima kasih untuk Mas Juna Official ya atas waktunya. Ya, oke sahabat podcaster ya. Jadi di sini saya ingin berbagi pengalaman dan juga ingin menanyakan ya tentang video yang saya upload ini. Nah, di sini memang ya saya akui ya video yang saya upload itu ada mengandung kekerasan karena di situ ada unsur perkelahian ya, seperti itu ya. Nah, dan setelah saya upload ya, setelah saya edit ya tentunya saya edit dengan saya blur wajahnya, mungkin pas adegan kekerasan juga sudah saya blur, dari segi thumbnail juga saya blur ya. Tapi dampaknya ketika saya upload ini masih berujung ke dolar kuning. Jadi di sini saya ingin bertanya Mas Juna dan rekan-rekan yang ada di sini, itu kenapa kok bisa masih dolar kuning? Lalu yang kedua, apa dampak kepada channel kita ketika kita memperoleh dolar kuning untuk jangka panjangnya ya? Lalu yang ketiga, bagaimana cara mengatasinya supaya mungkin kembali ke hijau atau bagaimana seperti itu. Jadi di sini mungkin sahabat-sahabat semuanya yang ada di sini bisa dijawab. Monggo Mas Juna. Oke, terima kasih Mas Garda. Jadi mungkin pertanyaan Mas Garda ini agak ini ya, sudah banyak juga yang menanyakan, mungkin banyak orang juga yang menanyakan. Mungkin saya bisa lebih dulu menanyakan soal apa yang ditanyakan oleh Mas Garda ini ke Mas Ari terlebih dahulu. Mungkin yang pernah mengalami juga senasib lah. Nah, monggo Mas Ari bisa menjelaskan pertanyaan dari Mas Garda ini. Ya, makasih Mas Juna untuk waktu yang diberikannya. Pertama mungkin saya mau membahas tentang masalah kenapa kok dolarnya bisa kuning. Yang pertama itu karena dolar kuning itu mengandung unsur kekerasan satu.
mengandung unsur vulgar. Nah, terus ada mengandung unsur menyakiti orang lain seperti itu. Jadi dolar kuning itu sebenarnya bukan berarti nggak ada iklan, bukan berarti kita akan berdampak buruk. Iklan tetap muncul, tapi hanya orang-orang tertentu saja. Jadi semacam pembatasan usia lanjut. Jadi 18 plus baru bisa. Kalau kita login ke YouTube, kita menggunakan akun yang usianya 18 ke atas, itu masih bisa muncul iklannya. Tapi kalau di bawah itu, mungkin iklannya nggak muncul seperti itu. Jadi ada pembatas batasan untuk kemunculan iklan itu. Atau mungkin bisa jadi pengiklan yang mau memasang iklannya ke video kita itu terbatas, hanya iklan-iklan tertentu yang bisa tampil di video kita. Seperti itu. Untuk dampak channel ya efeknya pendapatan kita berkurang. Biasanya bisa karena muncul iklan berkali-kali ya kan, karena kita pasang midrollnya itu bisa banyak, tapi karena muncul iklannya dibatasi akhirnya pendapatan kita berkurang. Kalau sering itu terjadi, nanti bisa-bisa kita mendapat teguran, dan teguran itu berujung penalti, kayak peringatan nggak bisa upload selama seminggu atau 2 minggu kayak gitu. Terus untuk solusinya sebaiknya ini Mas, dilakukan perubahan. Biasanya tuh awal pertama yang ditinjau itu judul sama timnya YouTube, itu pertama judul, deskripsi, dan juga thumbnail. Setelah kita perbaiki itu dan kita lihat video kita memang sudah di blur, sudah dibuat hitam putih, atau sudah dibuat pokoknya tindakan-tindakan kekerasan atau menyakiti itu sudah kita hindari, maka kita bisa mengajukan peninjauan secara manual. Seperti itu mungkin. Monggo waktu dan tempat kembalikan Mas Juna. Ya, terima kasih Mas Ari. Itu pendapat Mas Ari ya, mungkin dari dolar kuning yang seperti ditanyakan oleh Mas Gada. Oke, untuk mungkin jawaban yang kedua mungkin bisa dari Mas Adi selaku pemilik channel Asian Explore. Monggo, mungkin punya pendapat lain dari pertanyaan dari Mas Garda ini. Oke ya, selamat berjumpa kembali bersama kami Sobat Podcaster semua dimanapun Anda berada. Untuk pembahasan konten kekerasan ini ya, sebetulnya sebagai konten kreator sebetulnya kita sudah harus terlebih dahulu baca ya, atau mempelajari apa-apa yang sudah menjadi pedoman dari pihak YouTube. Sebetulnya sudah jelas semuanya di situ, udah Anda bisa langsung menuju linknya mungkin nanti di deskripsi ada juga ya, untuk hal-hal yang dianggap kekerasan itu seperti apa. Jadi di waktu kita membuat konten yang tujuannya untuk dolar, kita udah tahu hal-hal yang harus kita upload itu seperti apa. Nah, kalaupun itu sudah terjadi, kita mungkin menganggap bahwa kita dalam membuat konten itu tidak melanggar apa yang ada di pedoman di YouTube. Kita bisa cek-cek di dalam isi video itu, kalau sudah terjadi bisa kita blur di konten-konten yang sekiranya mengandung unsur kekerasan itu ya. Bisa melalui laptop atau PC. Kalau dari handphone sih kayaknya rada susah ya, harus dari laptop atau PC. Itu kurang lebih yang bisa saya tambahkan, Mas. Monggo silahkan dilanjut. Ya, terima kasih Mas Adi untuk jawabannya. Jadi ini nggak terlalu formal-formal banget ya Mas. Jadi untuk Mas Ari juga punya pendapat sendiri, Mas Adi juga punya pendapat sendiri, mungkin juga Mas Ardi Ramos juga punya pendapat sendiri, mungkin atau mencengkal pertanyaan atau jawaban dari Mas Adi atau Mas Ari. Nah, ini saya juga kurang tahu, mungkin ada yang perlu ditambahkan atau mungkin ada jawaban yang kurang mengenakan kayaknya ya Mas. Oke, monggo Mas Ardi Ramos, dipersilakan. Siap, terima kasih Bapak Moderator Mas Juna Official ya.
Saya di sini akan menanggapi secara singkat, padat dan jelas serta agak ngeremeng ya, podcaster. Tapi jangan lupa ya, nanti tetap subscribe podcaster ini dan kawan-kawan saya ini semuanya. Jadi menurut saya untuk dolar kuning dari kontennya Mas Garda 22 yang itu dolarnya kuning sudah di kok masih kuning. Sebetulnya kuning itu masalahnya hanya pembatasan iklan, jadi iklannya biasanya hanya di depan dan di belakang itu saja. Dan kalau masalah kedepannya, yang penting kalau bagi gue itu tak terlalu banyak untuk dolar kuning. Jadi kalau terlalu banyak kuning kan ngambang terus gitu loh ya. Ya itu kan lo, gue kan kagak guys. Ya itu kan lo, gue kan beda. Oh iya ya. Jadi dolar kuning itu belum tentu duitnya sedikit loh. Kalau yang nonton banyak tetap oke. Kalau hijau yang nonton sedikit ya sepi gitu loh. Yang penting kontennya yang jenengan upload itu diminimalisir warna the red itu tadi ya, the red ya. Jadi yang duduhnya wong itu ya, duduhnya wong itu jangan sampai diketokkan. Iya. Terus gremengannya terkait dengan itu juga dipangkas. Oh lho, ora jelas banget toh. Nah yo ben to urusaku. Lah sampean ngomong apa kowe? Ora usah brenges-brenges, iki pendapatku. Yo Mas Adi mau wis ono jatah ngomong sendiri kok, sekarang nyangkut-nyangkut udah biarin aja dia gremeng. Lah sampean yo gremeng melu ae ngono kuwi. Lah iki jatahku lho. Podo gremengan. Iya, Ini podcaster gitu loh. Oke, ya. Oke. Oke, itu Yuk, aja ya. lanjut. Yang penting tetap konten, semangat, subscribe podcaster ini Lesu dan follow. Pendapatnya dilanjutkan, pendapatnya ada Pak Ya Adi. mungkin Lesu. solution itu tadi gimana? Solutionnya itu tadi Iya. yang penting hati-hati terhadap konten seperti itu. Jadi itu dipublik aja nggak apa-apa. Enggak, ntar dulu. Burung. Sampai udah nonton videonya apa belum? Oh belum saya. Tonton dulu biar komentarnya itu bisa menjurus gitu loh. Masalahnya itu nggak ada duduhnya Mas. Oke, Itu oke. hanya genjotan aja gitu loh. Videonya itu genjotan. Nah itu tadi. mungkin gini mungkin iya. dari Mas Garda sendiri mungkin ada yang perlu dipertanyakan ini. Ketika orang ini kayaknya berbeda pendapat ini Mas Garda. Mungkin Mas Garda bisa menunjukkan videonya atau mungkin gimana? Mungkin ada di detik keberapa video itu ada ya seperti katanya Mas Adi Ramos ada duduh ya, nggak tahu itu bahasa mana itu duduh ya. Mungkin Mas Garda bisa menjelaskan, mungkin ada salah satu jawaban dari 3 orang ini masuk di video Mas Garda. Mungkin seperti itu. Bisa dijelaskan lagi Mas Garda, monggo. Oke, terima kasih Mas Juna Official. Jadi emang saya akui ya, dari awal sudah saya akui kontennya kekerasan dan itu sudah saya blur, tapi masih tetap kuning ya. Tapi di sini video yang saya upload ini saya menyangkal sedikit, itu tidak ada yang namanya dibilang duduh tadi, emang tidak ada ya. Di sini yang masih menjadi pertanyaan saya besar tuh, kenapa kok itu video itu masih kuning gitu loh Mas ya. Jadi memang sudah saya blur semua ya. Itu di detik ke kira-kira menit ke berapa ya, 3-4 menitan kalau nggak salah, mulai video yang berbau kekerasan itu. Tapi full semuanya sudah saya blur semua, dan untuk thumbnail serta judul juga tidak menjurus ke situ ya gitu Mas. Jadi mungkin bisa lebih didetailkan lagi ya penjelasannya. Mungkin cara agar membuat video itu lebih bisa jadi hijau lagi lah dolarnya. Seperti itu ya Mas Garda ya. Benar. Jadi bukan berbeda video Mas Adi Ramos ya Mas Adi yang tadi berselisih paham ya, bukan next video tapi bagaimana cara mengatasi agar video ini tetap hijau lagi, seperti itu. Mungkin dari Mas Adi kayaknya ada unek-unek yang mau disampaikan. Kita nggak tahu ya, monggo Mas Adi, barangkali ada nih ya. Mas Adi, monggo Mas Adi, mungkin ada pendapat dari Mas Garda ini kan, cara solusi dari video ini agar hijau lagi. Nah seperti itu, monggo Mas Adi. Izin sebelum ini mau usul saya. Oh
Mau usul Mas Ari. Nggih. Oke. Mas Ari monggo diusulkan, mungkin ada unek-uneknya. Yuk, monggo. Jadi gini ya Mas Juna, supaya kita ini semua terang benderang, jadi sebaiknya kita nonton videonya dulu, baru kita bisa mengambil kesimpulan gitu loh Mas. Oh gitu. Oke. Mungkin Mas Ardiko Ramos bisa mendemonstrasikan atau membuka videonya. Monggo Mas Ardiko Ramos. Yang sudah diblurkan itu loh. Tadi kan Seperti apa? banyak menggremengnya ya, kata Mas Adi banyak menggremengnya, tapi kita tidak tahu videonya seperti apa. Monggo di play dulu lah videonya. Oke, aku udah lihat. Aku Tapi urung bersama-sama, kasihan deh lo. Santai tapi pasti kita akan menemukan solusi dari kawan-kawan. Oke? Ya kita delok bareng-bareng ya, biar kita itu tahu gitu. Jadi sekarang sudah tahu ya. Oke, mungkin Mas Ari mungkin bisa di-on-kan mic-nya, mungkin Mas Ari punya unek-unek dari video. Siap. Jadi kalau menurut penilaian saya, ya berdasarkan pengalaman juga, itu kan karena background video sih sebenarnya sudah di blur, sudah aman kalau menurut saya, berupa gambar geraknya itu sudah aman. Cuman karena backsound-nya dibuat sedemikian rupa, jadi seolah-olah membagikan emosi gitu loh Mas. Kayak video kita sebelumnya kan sebenarnya gambar ketelanjangan itu nggak apa-apa, tapi karena tujuannya untuk membangkitkan hasrat itu tadi, akhirnya kan penilaian YouTube seperti itu gitu loh. Gitu. Jadi masalahnya untuk Mas Ari sendiri ya kayak gitu. Solusinya agar video ini bisa berubah jadi jauh lagi, mungkin ada solusi. Kalau masalah solusi sebaiknya ya diedit ulang Mas. Masalahnya backsound-nya sudah membangkitkan emosional gitu. Jadi menurut Mas Ari ini video ini nggak bisa dihijaukan lagi lah. Ya, mungkin itu ya. Ya, seperti itu Mas Yuna. Oke, Mas Adi mungkin punya pendapat atau solusi. Aku nyelo dhisik pokoknya, aku nyelo. Oh, ya. Apa nih ngomongnya? Ora sido, pokoknya aku perang karo sampean. Omong sapa ra iso ijo wi. Aku off lah. Kapan aku ngomongnya? ya mungkin gantian mungkin Mas Adi dulu, mungkin punya unek-unek kayaknya nih Mas Adi Ramos ya. Untuk Mas Adi Ramos mungkin bersabar dulu ya, dilihat ini wajahnya. Oke, monggo Mas Adi, monggo, singkat, padat, dan jelas. Ya sekilas nonton tadi langsung kelihatan Mas, itu menurut saya nggak bisa hijau lagi itu dengan kondisi seperti itu ya, dengan ada adegan baku hantamnya seperti itu kan, bukan pertandingan profesional, itu beda dengan pertandingan pencak silat profesional yang ada di situ ada wasitnya. Itu jelas itu enggak, menurut saya nggak bisa, bukan karena musik atau apa. Jadi kalau mau tetap dengan konten itu ya paling bisa diblurkan saja, tapi ya itu kan mempengaruhi konten jadi kurang menarik buat pemirsa, itu aja sih ya. Solusinya terserah untuk kembali ke yang bikin. Mungkin ditambahkan komentar, mungkin bisa, mungkin Mas Adi mungkin menurut saya. Kalau menurut saya sih nggak bisa. Nggak bisa ya. Oke. Saya ya, tapi ya nggak tahu ya, itu kan untuk penilaian saya pribadi. Itu aja menurut saya. Makasih. Oke, mungkin Mas Ardiko Ramos mungkin Mas Ardiko Ramos kembali bisa kasih menanggapi. Terima kasih Uncle Mutu sama Mas Jun ya. Kalau menurut gue itu bisa hijau, asalkan itu dipotong semua videonya yang gelut itu. Ya enggak gitu kan. Gini kan sama konten. Rasanya sama di ini ya, apa namanya? Muncul semua. Jadi pulang. Aku jual hotel yang ngono, rasido. Sebentar Mas. Enggak gitu Mas. Ya enggak, mungkin kan dari judul itu sudah jelas, mungkin ingin menayangkan itu cuma dengan blur, mungkin bisa diupload di YouTube dan mendapatkan penghasilan dari video itu mungkin.
Nah, kalau di-cut menurut Mas Ardhiko Ramos kan belum tentu video itu nyambung dengan isi judul atau kemauan kita untuk menyajikan konten itu seperti itu. Saya barkan ya, saya ngomongnya, Mas Bro. Tapi jangan lupa ya podcaster, tetap stay tune di channel ini. Kudu. Jadi solusinya gini Mas, itu hanya pengalaman pribadi. Kemarin saya juga punya konten semacam itu, hanya saja tidak pernah saya publikasi dan alhamdulillah sekarang sudah saya hapus. Tapi dulu itu hijau, hanya saja saya turahkan hanya sekitar 5 detikan. Jadi adegan-adegan itu hanya saya sisakan sekitar 5 detik per adegan. Jadi saya ngremeng itu ada 5 detik, terus ada yang ngremeng lagi gitu. Kalau pengalaman saya seperti itu. Oke, makasih Mas Juna. Iya. Akal mutu ngelamun. Kayaknya Mas Hari ini Kalau dari yang saya lihat itu dengan blur seperti itu nggak bisa Mas. Saya juga punya konten yang sifatnya kekerasan ya, itu blurnya blur parah baru bisa. Dan itu reaksi penonton tahu sendiri lah, kalau kita menyajikan konten yang dengan blur yang parah itu kan nggak mengenakan banget. Itu komentar para pemirsa seperti itu. Ya oke, mungkin menurut Mas Adi seperti itu. Oke, jadi mungkin pembahasan kali ini atau di video kali ini mungkin cukup sekian ya. Nanti kalau durasinya terlalu panjang mungkin juga akan membuat kalian bosan menonton video ini dengan wajah-wajah yang sama. Mungkin ada Mas Garda aja yang mungkin paling menonjol di sini ya. Yang Mas Ardhiko Ramos mungkin mendelep. Oke, jangan lupa kalian subscribe channel podcaster ya, sahabat podcaster. Kalian subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya pastinya agar video next akan dapat notifikasi video terbaru dari podcast YouTube online. Oke, sahabat podcaster, jumpa lagi di next video. Salam podcaster.